pada saat itu saingan saya saat di tempat interview itu kebanyakan dari lulusannya D3, S1, dan yang dari Pride saya dan teman saya itu hanya lulusan SMK aja. Tadi ceritanya itu 5 orang tuh dari Pride Iya. ya. Terus yang keterima 2 orang ya, itu seleksi juga akhirnya. dari Pride. juga. Berarti pesaingnya waktu itu dari Pride juga, dan akhirnya terseleksi 2 orang dari Pride itu. Iya. Hai Rek, selamat datang di Pride Podcast bersama saya Hani. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, alumni dari Pride Training and Language Center. Kemarin kan bintang tamunya cowok-cowok nih, kali ini kita hadirkan yang cewek. Oke, kita langsung aja nih dengarkan cerita dari alumninya Pride. Silakan perkenalkan diri dulu dong, Mbak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afifah. Saya lulusan dari SMK Penerbangan Angkasa Lanut Iswahyudi di Magetan. Saya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, lulus tahun 2021 kemarin. Aslinya Mbak Afifah dari mana nih, kalau boleh tahu? Ya, saya aslinya Manado, Sulawesi Utara, tapi kebetulan karena kakak saya kerjanya di Magetan, jadi sama orang tua disuruh ikut kakak untuk sekolah di sini. Oh, lulusan SMK tahun 2021. Begitu lulus dari SMK, itu ada gambaran apa dari Mbak Afifah? Mau rencana setelah lulus mau kuliah atau mau bekerja atau gimana tuh? Iya, awalnya rencananya setelah lulus SMK pengennya kuliah, tapi kebetulan karena saat kelas 3 SMK itu baru persiapan buat kuliah itu belum banyak. Ya udah, saya tanya-tanya ke temen yang sekelas yang kebetulan pada saat itu juga sudah daftar ke Pride. Jadi saya tanya sedikit informasi, akhirnya sama temen diajak ke kantor Pride langsung. Jadi saya ketemu sama ownernya Pride langsung dan sedikit tanya-tanya informasi tentang Pride. Akhirnya saya tertarik, kemudian saya diskusikan dengan orang tua saya karena saya maunya masuk Pride. Orang tua saya akhirnya setuju sama keputusan saya. Apa penjelasan Mbak Afifah ke orang tua tentang Pride? Apa itu Pride? Kamu kok masuk Pride? Itu kan pasti kan bertanya-tanya tuh orang tuanya tuh. Iya, orang tua tanya apa itu Pride. Akhirnya saya jelaskan sedikit, terus tanya-tanya jurusannya apa aja, kemudian biayanya untuk sekolahnya, kemudian saya jelaskan sampai sedetail mungkin, dan orang tua akhirnya mengiyakan gitu kemauan saya. Akhirnya memilih Pride ya. Iya. Waktu masuk ke Pride ini apa gambaran Mbak Afifah mau jadi? Apakah banyak jurusan tuh? Ada 4 jurusan tuh. Iya. Terus pilihan Mbak Afifah awal masuk Pride itu kemana? Ya, awalnya saya ngomong ke orang tua pengennya pramugari, flight attendant ya. Kemudian orang tua gak mengizinkan kalau misalnya ke pramugari, jadi akhirnya saya memutuskan untuk memilih untuk staf bandara aja, Airlines Business Academy, ngambilnya jurusan itu. Oh, di sini dapat pelajaran apa aja tuh selama di Pride? Untuk materinya banyak, mulai dari pembelajaran tentang customer service, ticketing, kemudian flight attendant juga diajarkan, public speaking dan bahasa Inggris juga. Kita juga diajarkan bagaimana menghadapi interview pekerjaan. Oh, jadi semua materi yang ada di Pride ini seperti kita tuh dipersiapkan benar-benar untuk masuk ke perusahaan begitu ya. Oke. Sekarang ini kalau boleh tahu bekerja di mana nih Mbak Afifah? Saat ini saya sudah bekerja di Bank Mandiri kurang lebih mau 1 tahun, bulan November nanti. Lulusan SMK tahun 2021, terus begitu lulus langsung masuk ke Pride, pilih ke Pride. Iya. Di Pride itu selama diklat itu berapa bulan kok sampai akhirnya keterima di Mandiri? Keterima di Mandiri tahun berapa? Tahun 2021. 2021 juga. Iya. Pelatihan di Pride ini berapa bulan? Untuk diklatnya itu paling lama 6 bulan, tapi kemarin kebetulan saya hanya 4 bulan aja karena sudah diterima bekerja. Pasti ada seleksinya tuh ya. Iya. Dari Pride-nya sendiri dan dari Bank Mandirinya sendiri. Iya. Nah, Pride-nya itu ngeliat Mbak Afifah tuh dari mananya sih? Kok bisa sampai dikasih langsung nih, kan sebenarnya tuh diklat itu kan sampai 7 bulan tuh. Teman-teman yang lainnya kan juga sampai 7 bulan. Iya.
tapi kenapa kok akhirnya info lowongan kerja itu dituju ke Mbak Afifa, terus diinfokan ke Mbak Afifa, akhirnya Mbak Afifa juga ikut pemilihan itu ya, maksudnya ikut seleksi itu untuk ke perusahaan mandiri gitu kan ya. Itu seperti apa? Mungkin daripada Pride-nya sendiri mempercayakan saya untuk ikut wawancara di Mandiri, mungkin karena saya juga di dalam kelas lumayan aktif, selalu ingin maju ke depan berbicara seperti itu. Oh, berarti jangan ini ya, selama ada di Pride ini kalau bisa jangan disia-siain gitu kan ya, supaya para pengajarnya juga lihat keaktifan siswanya gitu kan ya. Oke, lalu masuk ke mandirinya ini pasti kan ada proses dan tahapannya. Nah, itu boleh dong diceritain. Ya, untuk proses dan tahapannya, yang pertama itu kan ada seleksi berkas ya. Kemudian yang kedua itu kita ada interview. Pada saat itu saya interview bersama 5 orang teman saya dari Pride. Kami ke lokasinya diantar oleh driver daripada Pride itu sendiri. Ya, kemudian untuk tes yang kedua yaitu psikotes. Pada saat itu kita menjalani psikotes secara online. Jadi pada saat itu saya dibantu daripada si staff Pride ini. Saat online itu yang menghadap laptop itu saya, padahal yang mengarahkan jawaban-jawabannya itu semua dibantu oleh iya, staffnya Pride. Wah, berarti gini ya, Mbak Afifa ini di Pride ini mendapatkan pelatihan sebelum masuk perusahaan, lalu dapat info untuk masuk ke perusahaan, info-info dari lowongan-lowongan perusahaan gitu ya. Terus untuk masuk ke perusahaannya juga semua berkas itu disiapkan oleh Pride. Lalu pendampingan tahapan-tahapan untuk masuk perusahaan juga didampingi oleh staffnya Pride. Kemudian untuk interview yang ketiganya, saya dan teman saya kebetulan Mas Arya dipanggil seleksi tahap akhir ya, penentuan keterima apa enggaknya. Saya didampingi langsung oleh ownernya Pride ke lokasi interview. Pada saat itu kita interview beberapa jam dan itu ditunggu sama ownernya sendiri. Tadi ceritanya itu 5 orang tuh dari Pride ya. Terus yang keterima 2 orang itu juga dari Pride juga. Berarti pesaingnya waktu itu dari Pride juga dan akhirnya terseleksi 2 orang dari Pride itu. Oke. Terus gimana tuh sampai di Mandiri, apa itu? Seperti apa itu penyeleksiannya? Pasti kan juga di Mandiri sampai sana juga ada saingannya juga kan, nggak hanya dari Pride aja kan? Pada saat itu saingan saya saat di tempat interview itu kebanyakan dari lulusannya D3, S1, dan yang dari Pride, saya dan teman saya itu hanya lulusan SMK aja. Pasti ada yang tanya tuh, lulusan dari mana? Gitu iya, ada yang tanya. Terus apa tuh? Terus saya bilang, saya sekolahnya di Pride gitu, belum kuliah gitu. Oke, itu ada nggak sih rasa kayak minder gitu atau gimana gitu kan, karena nggak ada titelnya tuh. Pesaingnya kan pasti ada titelnya tuh. Tapi ini kan dari Pride, tapi kok bisa keterima sampai seleksi terakhir pun juga bisa keterima gitu. Itu gimana tuh cara menghadapi temen-temen yang pasti kan iri juga gitu kan, pasti ada kan seperti itu kan, nggak mudah loh untuk mencari pekerjaan. Kalau minder sih enggak ya, soalnya kan saat di Pride saya sudah diberikan ilmu untuk ilmu servis gitu. Sudah dibekali. Iya, dibekali banyak ilmu, makanya untuk minder sih enggak. Nanti kan kedepannya pasti saya juga akan lanjut kuliah, nggak akan tetap SMK aja, lulusan SMK. Oke, berarti ada lanjutan ada keinginan untuk melanjut kuliah supaya aman tuh ya di posisi, supaya posisinya aman. Bisa menunjang karir juga di perusahaan. Oke Mbak Afifa, boleh dong ini pertanyaan terakhir nih, pesan dan kesannya untuk Pride apa agar teman-teman ini yang di luar sana itu tahu Pride itu apa sih? Ya, untuk pesan dari saya khususnya buat teman-teman SMK atau SMA, mungkin juga buat teman-teman yang masih duduk di bangku kelas 12 atau yang masih S1 setelah ini bingung mau lanjut kemana, ayo guys langsung aja join di Pride.
Jangan lupa yang lulusan SMA, SMK, S1 yang bingung mau kerja di mana, di sini tempatnya. Di Pride seperti nanti Mbak Afifah yang sudah keterima di Bank Mandiri. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video kami. Nanti kita akan memberikan info-info selanjutnya dari para alumni Pride. Terima kasih Mbak Afifah jauh-jauh dari Madiun. Sukses selalu, Terima sehat kasih. selalu, semoga Amin. semakin berkarir ya. Ya, terima kasih juga Mbak Ani sudah mengundang saya ke podcast Pride hari ini dan bisa sharing sama teman-teman yang ada di luar sana. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.